hari demi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Maisila Putri dari kelas 9A SMP PGRI 1 Horgelis. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita inspiratif yang berjudul Penebang Kayu. Suatu ketika, ada seorang pemuda yang kuat meminta pekerjaan kepada seorang saudagar kayu, dan ia pun mendapatkannya. Gaji yang ditawarkan sesuai dengan keinginannya. Lokasi kerjanya pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu, seorang pemuda bertekad untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya, saudagar memberinya kapak dan menunjukkan tempat area penebangannya. Hari pertama, si penebang kayu membawa pulang 21 batang pohon kayu. Wah, hebat, kuat sekali kamu. Bisa membawa kayu sebanyak ini dalam satu hari, kata si saudagar yang merupakan atasannya sekarang. Termotivasi oleh perkataan itu, sang pemuda berusaha lebih keras lagi keesokan harinya. Tetapi hari itu ia hanya bisa membawa pulang 17 batang pohon. Hari ketiga, ia berusaha lebih keras lagi, tetapi dia juga hanya bisa membawa pulang 10 batang pohon. Hari demi hari, batang pohon yang ia bawa pun makin berkurang. Aku pasti telah kehilangan kekuatanku, pikir si penebang kayu itu. Lalu dia menghadap dan meminta maaf kepada saudagar kayu, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lalu saudagar kayu bertanya, "Kapan terakhir kali kau mengasah kapak yang kau gunakan?" Kemudian si penebang kayu menjawab, mempertajam, "Saya tidak ingat bahwa saya harus mengasah kapak saya. Saya hanya sibuk dengan menebang pohon. Terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas." Pemuda itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat dalam memotong kayu. Sayangnya, ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk dapat berhasil melakukan tugas khusus ini. Dari kerja keras dan sikap yang cerdas, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Sekian penyampaian teks inspiratif dari saya. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Halo, selamat malam. Saya Windri Pratista dari kelas 9A. Hari ini akan mempresentasikan hasil tugas dari saya. Jadi hari ini saya akan menceritakan secara singkat kisah hidup dari idol yang paling saya sukai. Idol ini bernama Ayu. Jadi ceritanya, Ayu itu lahir dari keluarga yang sangat berbahagia. Kedua orang tua Ayu juga sangat menyayangi Ayu. Namun suatu ketika saat Ayu memasuki masa kanak-kanak, hidup Ayu benar-benar berubah total. Saat itu, kedua orang tua Ayu ditipu oleh penipu sehingga uang mereka habis dibawa pergi. Akhirnya, Ayu pun kemudian jatuh miskin. Nah, setelah itu, Ayu pun terpaksa menginap di rumah neneknya untuk sementara waktu. Nah, bahkan saat di rumah neneknya pun, Ayu tiap harinya hanya makan kentang saja. Ayu tidak pernah merasakan yang namanya makan enak. Namun, Ayu kecil tidak ingin terus berada dalam kondisi tersebut. Akhirnya, Ayu pun bertekad ingin menjadi seorang penyanyi yang sukses di masa depan nanti. Namun ternyata menjadi sebuah penyanyi tidaklah mudah. Ayu harus ditolak 20 kali oleh perusahaan Korea sana, dan suatu kali pernah ia mendapatkan sebuah perusahaan. Namun untuk masuk ke dalam perusahaan itu biayanya sangat mahal. Tapi demi mimpi Ayu pun kemudian rela membayar uang untuk masuk ke perusahaan itu. Namun ternyata perusahaan itu palsu. Uang Ayu habis dibawa pergi. Sehingga akhirnya Ayu pun tidak ingin merepotkan sang nenek lagi. Akhirnya ia pun kemudian menginap di rumah saudaranya atau sepupu-sepupunya atau kerabatnya. Namun tiap harinya Ayu bukannya diberi motivasi, Ayu malah dibully dan diberi hate oleh saudara-saudara di sana. Alah, gak cantik kok mau jadi penyanyi, suara jelek itu gimana mau jadi penyanyi? Tiap hari kata-kata itu sering didengar oleh Ayu. Saat itu Ayu benar-benar sangat sakit hati, tidak diberi dukungan oleh keluarganya sendiri. Namun Ayu tidak menyerah, dan pada akhirnya ia diterima di sebuah perusahaan kecil. Meskipun terbilang kecil, tapi Ayu benar-benar sangat senang bisa diterima di sebuah perusahaan itu. Nah, setelah ia menjadi trainee selama setahun, akhirnya Ayu pun debut pada tahun 2008.
Namun bahkan saat ia pun menjadi penyanyi ternyata tidak sejalan mulus seperti sekarang. Ayu harus menerima hate, komen, dan juga banyak para pembenci yang menyebarkan rumor-rumor tidak jelas tentang Ayu. Ayu saat itu benar-benar merasa terpukul, banyak orang membenci dia. Menjadi penyanyi ternyata tidak seperti yang diimpikannya, tapi dia tidak menyerah. Dia pun kemudian meraih puncak kesuksesannya pada tahun 2011. Saat itu Ayu benar-benar sangat sukses. Dia menerima banyak promo dari iklan, dari perusahaan-perusahaan lain. Dia benar-benar sangat populer pada saat itu. Bahkan sekarang Ayu pun sudah mulai ikut atau masuk ke dalam dunia acting. Dan sampai sekarang ya, dia masih sangat populer. Dia masih sangat banyak fansnya, dan juga dia juga sangat kaya raya seperti sekarang. Namun yang paling saya yang paling saya sukai dari Ayu ini, dia orangnya meskipun sudah berada di puncak, dia tetap merendah. Dia juga orangnya ramah senyum, dan juga meskipun sudah kaya raya, ia pun tetap menyumbang kepada orang yang dibutuhkan, kepada anak yatim piatu dari kesuksesannya itu. Saya berharap dari kisah yang singkat ini kita belajar bahwa kita jangan pernah menyerah dalam hidup. Kita juga harus belajar meskipun kita sudah berada di puncak, kita juga harus tetap merendah diri, jangan sombong. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau misalnya ada kata-kata yang kurang pantas atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Semua, perkenalkan, nama saya Widya Permata Ayu. Saya dari kelas 9A SMP PGRI 1 Horgelis. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang pendiri KFC yang sukses di usia senja. Di sini, siapa sih yang nggak kenal dan nggak tahu apa itu KFC? Pasti semua orang di sini, di dunia ini sudah tahu apa itu KFC. Lalu, kalian tahu nggak siapa sih pendiri KFC ini? Pendiri KFC yaitu Kolonel Sanders yang mempunyai nama asli Herland David Sanders. Beliau lahir di Marysville, Indiana, Amerika Serikat pada tanggal 9 September 1890. Di usianya yang ke-6 tahun, dia kehilangan sesosok ayahnya yang membuat ibunya memikul tanggung jawab yang besar. Dengan kondisi yang ada, Kolonel Sanders terpaksa untuk menjaga adiknya, dan dia pun belajar untuk memasak. Dan pada usianya yang ke-7 tahun, dia berhasil menjadi koki handal. Ketika usianya menginjak 10 tahun, dia pun mendapatkan pekerjaan pertamanya di sebuah tempat di dekat ladang pertaniannya. Selain itu, dia pun pernah bergonta-ganti pekerjaan, yaitu dia pernah bekerja sebagai tukang parkir pada usianya yang ke-15 tahun, dan dia juga pernah menjadi tukang kuli bangunan di wilayah Indiana. Setelah itu, dia pun berhasil menjadi tentara, dan dia pernah dikirim ke Kuba, dan hingga akhirnya dia pun pensiun. Di masa pensiunnya, dia hidup dengan mengandalkan uang hasil pensiunannya. Namun dia merasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hasil uang pensiunnya tersebut. Pada suatu hari, ada seorang pedagang asongan yang berkata bahwa di wilayah Kentucky ini tidak ada dan belum ada rumah makan yang bagus yang membuat para pengunjungnya bisa makan dengan suasana yang nyaman. Di dalam benaknya rasa bergejolak bahwa dia itu ingin sekali membuat rumah makan. Siapa sangka dan tiada satu orang pun yang tahu bahwa kata-kata sang pedagang asongan itu dapat mengubah kehidupan Herland Sanders. Pada akhirnya, ia memulai dari sebuah ruangan kecil yang bekas gudang yang berada di belakang stand pelayanan mobilnya. Dia mengubah gudang tersebut menjadi sebuah rumah makan yang menjual ayam goreng dan beberapa sayur-sayuran segar. Pada saat itu, rumah makannya pun cukup terkenal, dan David Sanders pun terpaksa untuk menutup pelayanan stand mobilnya
dan mengubahnya menjadi rumah makan yang telah ia beri nama Cafe Sanders. Pada tahun 1930, usahanya pun semakin terkenal, dan pada saat itu rumah makannya telah dikunjungi 142 orang. Pada tahun 1939, Harlan Sanders telah menemukan cara jitu untuk menggoreng ayam. Salah satu yang membantu penemuannya yaitu ditemukannya pressure cooker atau panci bertekanan yang dapat menghasilkan ayam lezat dan segar dalam waktu 10 detik di atas uap panas. Cara tersebut sangat baik karena cara tersebut tidak dapat mengubah rasa dan aroma ayam dari ayam, dan yang paling penting cara tersebut tidak memakai minyak. Setiap tahun ia bereksperimen terhadap ayam gorengnya sampai akhirnya ia pun menemukan sebuah resep yang saat ini kita kenal sebagai 11 resep rahasia KFC. Pada tahun 1949, sang David Sanders mendapati julukan dan pangkat kolonel karena keberhasilannya di wilayah Kentucky. Namun, sang David Sanders menolaknya karena dia lebih suka dipanggil businessman. Pada tahun 1953, Harlan Sanders mendapatkan tawaran untuk menjual rumah makannya sebesar kurang lebih $164.000. Meski jumlah penawarannya sangat menggiurkan, tetapi dia menolaknya. Setelah beberapa tahun, wilayah Kentucky mengalami perubahan yang membuat rumah makan David Sanders tidak lagi strategis. Hal tersebut menyebabkan sang David Sanders terpaksa untuk menjual rumah makan tersebut melalui pelelangan untuk membayar hutang-hutangnya. Namun hasil pelelangan rumah makan tersebut tidak cukup untuk menutupi hutang-hutangnya tersebut. Lalu dia pun memutuskan untuk menjual dan menawarkan resep ayam gorengnya itu ke beberapa rumah makan di wilayah tersebut. Setelah 2 tahun berkeliling, Harlan Sanders dapat memuaskan 5 rumah makan saja. Resep ayam goreng yang telah ia tawarkan lebih banyak ditolak dan ditertawakan karena orang-orang menganggap bahwa menggoreng ayam itu sesuatu hal yang mudah, hanya perlu mencampurkan bumbu dan tepung lalu digoreng. Penolakan yang ia dapat selama 2 tahun, kurang lebihnya ada 1.008 penolakan yang telah ia terima. Tanpa kenal lelah dan yakin bahwa dia akan berhasil, ia pun terus berusaha dan pada akhirnya setelah sekian kalinya dia berhasil membuat ayam gorengnya disukai oleh masyarakat Amerika Serikat pada waktu itu. Perjuangannya yang tak kenal lelah dapat terbayarkan dengan lakunya resep tersebut. Ketika Harlan Sanders menginjak usia 70 tahun, jumlah rumah makan yang menjadi bagian dari franchise KFC-nya mencapai 200 tempat di USA dan Kanada. Setelah mencapai hasil tersebut, Harlan Sanders pun memutuskan untuk berhenti berkeliling karena banyak orang yang datang ke rumahnya untuk berkonsultasi padanya. Akhirnya dia pun dengan rasa senang hati, dia membantu istrinya untuk meracik resep makanan yang terdiri dari beberapa jenis tanaman dan rempah-rempah serta bumbu-bumbu yang lalu ia menjualnya melalui pos. Sampai sekarang tidak ada yang mengetahui resep tersebut kecuali segelintir orang yang tidak lebih dari jumlah jari dalam satu tangan. Pada tahun 1963, jumlah rumah makan yang berada di bawah franchise KFC-nya telah mencapai 600 tempat. Karena jumlah tersebut sangat banyak,
Herland Sanders pun merasa tidak mungkin untuk memikulnya sendiri dan pada akhirnya dia memutus resep makanan yang terdiri dari beberapa jenis tanaman dan rempah-rempah serta bumbu-bumbu yang lalu ia menjualnya melalui pos. Sampai sekarang tidak ada yang mengetahui resep tersebut kecuali segelintir orang yang tidak lebih dari jumlah jari dalam satu tangan. Pada tahun 1963, jumlah rumah makan yang berada di bawah franchise KFC-nya telah mencapai 600 tempat. Karena jumlah tersebut sangat banyak, Herland Sanders pun merasa tidak mungkin untuk memikulnya sendiri dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menjual rumah makan tersebut kepada seorang John Brown Jr. dan seorang miliuner Jack Hans dengan harga $1 juta. Selain itu, dirinya juga mendapatkan gaji sebesar $40.000 tiap bulannya dan pernah mengalami kenaikan sebesar $70.000 karena sebagai pengganti peranannya sebagai konsultan iklan yang telah dipublikasikan dan sebagai Herland Sanders wafat pada tahun 1980 yang dimakamkan di daerah Louisville. Pada tahun 1982, bisnis warabala KFC menjadi anak perusahaan dari Reynolds dan pada tahun 1986 KFC dibeli oleh perusahaan Pepsi Cola dengan harga kurang lebih $840 juta. Saat ini KFC lebih dari 18.000 outlet yang tersebar di 120 negara dengan penghasilan kurang lebih $15 miliar setiap tahunnya. KFC telah berkembang menjadi bisnis warabala yang paling menguntungkan di seluruh dunia. Herland David Sanders pernah berkata, impian meraih sukses itu tidak harus di masa kecil. Impian juga bisa diraih pada saat usia kita telah senja. Demikianlah kisah dari Kolonel Sanders, sang pendiri KFC. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.